不怎么样啊。不用，看来你识人的本事。宋震，出阵后，老夫用毒门在我体内随便开口说话。自己前，得加倍小心。飞遁，这老鬼怎么还是耐心的。年轻人。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan monster harimau yang semakin marah. Sedangkan Hanli menyadari jika ini merupakan pemikat jiwa Xuan Yin, yaitu mantra perhitungan akhir yang melindungi. Tak hanya itu, serangga emasnya juga telah banyak terbunuh. Oleh karena itu, Hanli harus menyimpan mereka dulu. Apalagi serangan jiwa adalah salah satu kelemahan dari serangga emas miliknya. Secara tiba-tiba, monster harimau kini melancarkan serangan. Tapi untung saja Hanli berhasil menahan serangan itu. Dan ketika ia terhempas, monster tersebut menyerang lagi dengan cepat. Namun tetap saja Hanli masih bermanuver untuk menghindari serangannya. Hanli berpikir jika harimau ini jauh lebih kuat setelah dirasuki. Bahkan kekuatannya jauh lebih besar daripada monster tingkat 7. Dikarenakan khawatir pada Ziling dan wanita jubah hitam, ia pun segera melihat mereka. Hanli berkata jangan sampai mereka ditelan oleh para roh jahat. Namun rupanya mereka berdua masih terus melakukan perlawanan. Bahkan kini mereka terus membunuh para roh jahat yang berdatangan. Wanita jubah hitam berhasil menghindari serangan dari yaksa. Dirinya juga berhasil melakukan serangan balik. Tapi tiba-tiba ia diikat dan ditarik oleh yaksa. Namun dirinya tepat waktu dan berhasil menghajar yaksa tersebut. Kini monster kera terjatuh dengan senjata palu magis, yang ketika semua roh jahat ke arahnya, dia masih tetap santai. Sedangkan Hanli merasa tenang karena mereka baik-baik saja. Untuk sekarang, Hanli berniat membunuh monster harimau dengan cepat. Dan ketika harimau menghempaskan serangan, ia terus menghindarinya. Walaupun begitu, Hanli menyadari jika seperti ini terus, maka tak akan ada habisnya. Dikarenakan sudah kesal, Hanli mengeluarkan 2 topeng spiritual. Dan rupanya topeng api dan angin itu mampu mengenai monster tersebut. Tapi tetap saja monster harimau bangkit kembali untuk melakukan perlawanan. Hanli langsung mengeluarkan 4 topeng elemen untuk menghadapinya. Dan ternyata monster harimau menyerang secara tiba-tiba. Bahkan hal itu membuat Hanli sampai terpental. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Hanli segera menggunakan pedang guntur surgawi. Dan benar saja pedang tersebut mampu membuat harimau itu kewalahan. Bahkan kini Hanli menambahkan serangan lagi untuk melumpuhkannya. Tanpa diduga, Hanli diserang oleh bayangan ceruk merah. Tapi lagi-lagi ia masih mampu menghindarinya.
Dan kini ia menyadari jika kulit dari monster harimau benar-benar sangat keras. Oleh karena itu, dirinya berpikir mungkinkah manik itu merupakan senjata magis pertahanan. Apalagi harimau tersebut juga berevolusi kembali, sehingga kini kepalanya menjadi 3 disertai kekuatan yang semakin bertambah. Hanli bertanya-tanya apa mungkin itu adalah Huchang, pelayan harimau. Karena hubungan ketiganya terasa sangat aneh. Bahkan kini auranya saja membuat Hanli terhempas. Hanli berpikir jika seharusnya 3 kepala ini tak akan tumbuh lagi. Tapi tiba-tiba ia diserang sampai terpental cukup jauh. Sehingga dirinya semakin kesal dan berniat untuk mencari kesempatan. 这一灵也是丝毫不顾本源消耗。 Monster harimau melesat dengan kecepatan tinggi, dan walaupun Hanli sudah menahan, dirinya masih saja terhempas. Namun saat itu Hanli mengeluarkan para bonekanya untuk mengalihkan perhatian. Para boneka itu berhasil menghajar harimau tersebut. Namun rupanya ia berhasil kabur dan kembali menyerang Hanli. Dan kini Hanli terus bermanuver untuk menghindari semua serangannya. Tak hanya itu saja, ia juga melakukan serangan balik, dan beberapa dari serangannya berhasil mengenai monster harimau. Namun ketika harimau itu mengejarnya lagi, Hanli kembali menuju ke atas. Ketika dikejar itulah ia mengeluarkan bendera formasi miliknya, dan formasi pengikat tersebut berhasil menahan monster harimau. Tapi ternyata tubuh Hanli juga kini berhasil ditangkap. 够了！ Hanli semakin kesal karena senjata magisnya mau dimusnahkan. Oleh karena itu, dirinya mulai mengeluarkan beberapa tubuh jiwa untuk melakukan perlawanan. Bahkan serangan para tubuh jiwa mampu membuat harimau itu kesakitan. Setelah serangan bertubi-tubi, kini monster harimau mampu melepaskan formasi pengikat. Sedangkan jiwa Hanli sendiri kembali masuk ke dalam tubuhnya. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Hanli pun menggunakan teknik guntur Dewa Pengusir Roh Jahat. Yang padahal sebelumnya ia tak mau menggunakan teknik ini di depan orang lain. Hanli mulai mengaktifkan teknik pedang guntur dewa miliknya, yang mana semua pedang bergabung menjadi satu pedang raksasa. Dan benar saja saat monster harimau mau menyerangnya, Hanli pun langsung menghunuskan pedang guntur surgawi yang membuat monster tersebut tewas seketika. Tak hanya itu, ledakan auranya sampai menghancurkan bukit yang ada di sana. Sedangkan kini pedang guntur sampai menembus tubuh harimau. Namun ternyata bayangan hijau dan ceruk merah masih tak mau menyerah. Hanli segera menghindar karena mereka berdua mau merasuki tubuhnya. Dan dengan cepat ia melepaskan 2 pedang ke arah mereka. Yang hal itu berhasil membuat mereka musnah seketika. Di sisi lain, Ziling dan wanita jubah hitam masih bertarung melawan para musuh. Tapi secara tiba-tiba mereka mundur karena Hanli telah membunuh pemimpin mereka. Bahkan kini monster kera terlihat senang menyaksikan kejadian itu. Tak berselang lama mereka berdua mendekati Hanli. Ziling yang khawatir pun bertanya tentang kondisinya. Tapi Hanli menjawab bahwa aku baik-baik saja. Wanita jubah hitam bertanya, senjata petir apakah yang baru kau gunakan? Karena senjata barusan benar-benar sangat kuat. Namun Ziling memberitahu jika sebaiknya kau memperkenalkan dirimu dulu sebelum bertanya.
Ziling sudah tahu jika praktisi berjubah hitam ini adalah seorang wanita, karena sebelumnya ia menyadari hal tersebut ketika sedang melawan para roh jahat. Sehingga kini wanita itu pun tak mau menyembunyikannya lagi. 前辈，可有受伤？问别人神通之前，不知道有刚才使用的雷光射核宝，与那些阴灵妖物战斗时，其实道友也是位姑娘家吧？ Wanita itu menjelaskan jika menyamar sebagai pria adalah untuk lebih praktis saja. Dirinya pun mulai melepaskan jubah dan masker yang dikenakannya. Ternyata wanita itu bernama Yuan Yao yang berada di core formation tahap awal. Melihat kecantikannya membuat Han Li sampai terpukau. Bahkan Yuan Yao bertanya apakah ada yang salah dengan wajahku. Karena Han Li begitu terpaku melihat kecantikannya. Han Li tak menyangka jika 100 tahun tak bertemu, Yuan Yao sudah berhasil ke ranah core formation. Yang hal itu membuat Yuan Yao terkejut bagaimana mungkin orang ini bisa mengenali diriku. Bahkan ia juga berpura-pura jika namaku adalah Fang Yao. Dirinya memberitahu jika kau salah orang karena margaku adalah Ruan. Tapi Han Li menjawab jika kau tak perlu khawatir karena aku tak berniat untuk melihat masa lalumu. Hanya saja 100 tahun yang lalu kita pernah bertemu. 未见袁瑶道友，道友看够了没有？让在下无意窥探道友过。是什么袁瑶方瑶？ Yuan Yao kebingungan karena sebenarnya aku tak mengenalmu. Namun Han Li mengingatkan jika waktu itu kita bertemu di kota Tiandu, Pulau Bintang Perdana. Dan kini Yuan Yao pun mulai teringat dengan kejadian tersebut. Yuan Yao berkata, mungkinkah kau yang waktu itu berada di pintu masuk Jalan Tiandu, yang merupakan senior di ranah Artificial Core sebelumnya? Tapi Han Li menyadari jika memang waktu itu kesan pertemuan kita biasa saja, sehingga kalian berdua wajar tak mengingatnya. Oleh karena itu, Yuan Yao kini memberikan penghormatan. Bahkan ia tak menyangka jika senior Han Li dari Ki Condensation sampai naik ke ranah Core Formation. Sehingga ia memuji kehebatan dari Han Li karena Raja Roh Jahat saja bukanlah tandingannya. 旁边的另一人在天都街入口处。看来韩某当时给道友留下的印象，既然从炼气期修炼到了结丹期，多半是难入两位姑娘。 Han Li menyadari jika memang saat itu aku bekerja keras sampai ke ranah sekarang. Namun ia juga terkejut karena Yuan Yao dari Ki Condensation sampai ke Core Formation. Dan jika bukan karena bakat, pastilah dia mendapatkan kesempatan yang bagus. Dikarenakan Ziling sedari tadi tak diajak bicara, ia pun mulai cemburu. Dan Ziling berkata, karena kalian saling mengenal, jadi bisa dibicarakan baik-baik. Oleh karena itu, senjata dari Raja Roh Jahat akan menjadi milik Han Li. Dan Yuan Yao juga tak keberatan akan hal itu. Sementara abu roh jahat yang ditinggalkan memang sangat langka, sehingga cukup efektif dalam membantu memadatkan jiwa. Ziling akan membagi dua abu tersebut dengan Yuan Yao. 此女就在短短100年前。哦，这些杂兵阴灵留下的灰烬，这阴灵兽王留下的法辅助凝练神魂颇有功效。 Namun sayangnya, kara milik Yuan Yao telah menelan abu roh jahat. Bahkan Yuan Yao memarahinya karena telah melakukan hal itu. Sehingga kini kera tersebut segera kembali ke hadapannya. Monster kera itu berusaha untuk meminta maaf. Dan jika tak keberatan, Ziling pun mengambil sisa abu roh jahat. Yang dimana Ziling menggunakan sebuah artefak untuk menyimpannya. Kemudian Ziling mengambil manik harimau dan manik memori, yang dimana manik memori disimpan oleh Ziling, sedangkan manik harimau diberikan pada Han Li. Dan Ziling akan menjelaskannya kepada mereka jika situasi sudah aman. Ziling mengajak mereka untuk pergi dari sana karena takutnya di tempat ini ada musuh yang lebih kuat. Han Li pun mengerti dan bersiap untuk pergi. Sehingga kini mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan. 造化弄人，万一还有什么棘手的敌人出现。好了好了，等安全。 Scene berpindah ke tepi sungai jurang spiritual. Di sana terlihat Jin Kui dan seorang tetua Istana Bintang.
Yang saat itu mereka sedang mengawasi kondisi sekitar. Tetua itu memberitahu jika rintangan kali ini tak membuat banyak orang tersingkir, dan kebanyakan dari mereka merupakan kultivator biasa yang tak punya fondasi. Namun Jin Kui menjawab jika mereka semua memiliki mental yang lemah, karena hanya para roh jahat saja yang dihadapinya. Sehingga selama pikiran tak terobsesi, maka tak akan ada alasan untuk tidak bisa menerobos. Tetua itu mengakui jika Jin Kui memang bijaksana, karena sudah sepantasnya bandit seperti mereka layak mati. Lagi pula, melenyapkan yang salah dan melindungi yang benar adalah cara yang sebenarnya. Sehingga mulai sekarang, pertunjukan yang utama pun akan segera dimulai. 这一关卡减员不多。伪存真，方是正，只要不被迷了心智，该正戏开场。 Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan Master Xuan Gu yang melawan seorang praktisi. Tapi saat itu praktisi tersebut dikalahkan dengan mudah olehnya. Sedangkan Jin Kui mulai serius mengamati gerak-gerik dari mereka. Yang dimana Han Li juga akhirnya bertemu lagi dengan Master Xuan Gu. Di sisi lain terlihat Wan Tianming dan juga Man Huji yang masih santai. Sementara tetua Jiyin sedang memperhatikan Han Li. Namun tanpa diduga justru Han Li lah yang dikirim lebih dulu ke sebuah tempat. 元福老弟，直都不怎么样啊！不，看来你识人的本事。宋振，出阵后，老夫用独门在我体内随便开口说话。自己起，得加倍小心。飞遁，这老鬼怎么？还是耐心的。年轻人。 Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.